سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan waktu sampai pada detik ini, yang waktu itu seharusnya kita gunakan untuk senantiasa memperbaiki hidup kita, sehingga di yaumil akhir kita benar-benar merasakan hasil dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Salawat dan salam juga senantiasa kita berselawat pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang menjadi suri tauladan, yang menjadi patokan standar benar dan salah kita dalam menghadapi segala perbuatan yang akan kita lakukan, dalam memilih dan memilah perbuatan mana yang harus kita lakukan di dunia ini, atau perbuatan manakah yang harus kita tinggalkan di dunia ini. Karena sejatinya di dunia ini hanya dua pilihan yang Allah berikan. Ataukah kita menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru kita menjadi muslim yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengingatkan, pilihan ini senantiasa akan menjadikan hasil yaumil akhir, yakni di akhirat kelak, akan hasil yang baik ataukah hasil buruk tergantung pilihan apa yang kita pilih hari ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu khatib pada siang hari ini, tak lupa berwasiat pada diri pribadi dan jamaah sekalian. Marilah jamaah sekalian, kita senantiasa memperbaiki amalan kita. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengambil apa saja yang telah Allah perintahkan harus kita ambil, dan apa saja yang Allah larang maka kita harus tinggalkan sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini saya akan membawakan tema berkenaan dengan kepribadian Islam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepribadian Islami ini adalah perkara yang sangat penting bagi kita. Merupakan perkara yang akan menjadikan baik dan buruknya tentang apa yang akan kita lakukan di dunia ini. Kepribadian Islam ini merupakan sebuah hal yang wajib kita miliki dalam kehidupan ini, sehingga apapun yang kita hadapi di dunia ini kita senantiasa ikuti dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian ini merupakan sesuatu yang harus dibentuk terlebih dahulu. Dengan kepribadian itu maka akan menentukan langkah hidupnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepribadian itu tidak ditentukan dengan bentuk fisik kita, tidak ditentukan dengan pakaian yang kita kenakan, tidak ditentukan dengan jabatan yang kita miliki, tidak ditentukan dengan harta, suku, apalagi hanya dengan KTP yang kita miliki. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Min Muqayyimat Nafsiyah Islamiyah dijelaskan bahwasannya seseorang yang memiliki kepribadian Islam maka dia akan memiliki dua hal. Yang pertama yakni aqliyah Islamiyah atau pola pikir Islami. Dengan memiliki aqliyah Islamiyah ini, dengan memiliki pola pikir Islam ini, maka seseorang itu ketika hendak melakukan apapun maka harus dipikirkan terlebih dahulu, harus diukur kebenarannya,
harus diukur salah dan benarnya sesuai dengan Islam, yakni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kah atau tidak. Jika perbuatan yang akan kita pilih itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Maka pola pikir ini merupakan filter bagi kita, penyaring bagi kita dalam menentukan perbuatan apa yang akan kita lakukan dan perbuatan mana yang harus kita jauhi. Dalam menentukan standar benar dan salah ini, jamaah sekalian, itu tidaklah dinilai dengan perasaan, tidaklah dinilai dengan banyaknya kaum muslimin yang melakukannya, karena banyaknya kaum muslimin yang melakukannya bukanlah standar dan salah dan benar dalam perbuatan tersebut. Sebagai contoh, jamaah sekalian, hari ini ternyata banyak dari kaum muslimin yang terjerat dengan kasus ribawi. Mereka beranggapan bahwasannya perkara riba ini adalah perkara yang ada manfaatnya, perkara yang ada keuntungan di dalamnya, perkara yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi jamaah sekalian, sejatinya perkara riba ini adalah perkara yang tidak bisa dirubah statusnya, meskipun banyak kaum muslimin yang mengamalkannya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Perkara riba merupakan perkara dosa besar yang harus kita jauhi, entah itu banyak yang melakukan ataupun tidak. Ciri jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pola pikir Islam ini adalah merupakan benteng bagi kita untuk kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengikuti nafsu kita, sehingga perbuatan-perbuatan yang kita pilih nantinya ketika kita sudah saring menggunakan pola pikir Islami ini, ketika kita sudah saring dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini, maka perbuatan kita akan senantiasa mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang menentukan kepribadian Islam ialah nafsiyah Islamiyah. Nafsiyah Islamiyah adalah pola sikap seorang muslim. Maka seharusnya seorang muslim harus memiliki nafsiyah Islamiyah. Seorang muslim harus menampakkan keislamannya, harus menampakkan sikap-sikap keislamannya di tengah-tengah kehidupan ini. Misalkan dalam kehidupan ini kita harus menampakkan keislaman kita, sikap keislaman kita dalam bermasyarakat. Kita harus senantiasa memiliki keramahan, kita harus menampakkan sikap kesabaran, sikap kepedulian, sikap perhatian, baik itu terhadap keluarga kita, baik itu terhadap tetangga-tetangga kita, ataupun sesama manusia. Yang kedua, kita juga harus senantiasa menyampaikan sikap berkenaan dengan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka seorang muslim maka menampakkan bahwasannya dia tidak akan gila dengan harta dunia. Dia tidak akan bersifat kikir, tidak akan bersifat bakhil terhadap pilihan-pilihan harta yang akan dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyadari, karena dia meyakini bahwasannya harta yang diberikan Allah itu hanya titipan, dan harta yang sebenar-benarnya kita miliki ialah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Yang selanjutnya, nafsiyah yang harus kita tampakkan ialah kita menampakkan sikap terhadap keilmuan yang kita miliki. Maka seorang muslim, dia tidak akan menjadikan dirinya paling tinggi di antara kaum muslim yang lainnya. Dia tidak akan mudah saling menyalah-nyalahkan antara sesama kaum muslimin. Dia tidak akan pernah saling menyesat-sesatkan di antara kaum muslimin. Apalagi dia tidak akan pernah saling kafir-mengkafirkan antara muslim yang satu dan muslim yang lainnya selagi masih berada dalam akidah Islam. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, dakwah yang Nabi sampaikan dulu ialah mengislamkan orang, bukanlah menyesat-nyesatkan orang. Olehnya itu, ada satu hal yang penting yang harus kita miliki, yang sering kita dengar bahwasannya adab itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Ciri jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat saksiyah Islamiyah, syarat kepribadian Islam itu haruslah memiliki kedua hal ini. Dia harus memiliki akliyah Islam atau pola pikir Islam, dan dia juga harus memiliki nafsiyah Islamiyah. Karena tidak cukup dia hanya memiliki akliyah Islam saja, sementara nafsiyahnya tidak Islami. Sehingga banyak dari kaum muslimin hari ini
yang faham agama. Banyak dari kaum muslimin hari ini yang cendekiawan, tetapi dalam kesehariannya tidak mencerminkan bagaimana nafsiyah Islamnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu kaum muslimin harus terikat dengan dua hal ini. Dia harus memiliki pola pikir Islami, bagaimana ketika perbuatan itu harus didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk menentukan kebenarannya, dan dia harus juga menampakkan sikap Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk membentuk kepribadian Islam? Setidaknya dalam waktu yang singkat ini ada dua hal untuk membentuk kepribadian Islami. Yang pertama, yakni kita banyak-banyak mengingat tentang kematian. Kita banyak-banyak mengingat tentang hari akhir nanti. Bahwasannya perjalanan akhirat itu merupakan perjalanan yang sangat panjang, melelahkan dan butuh bekal yang sangat banyak. Dengan keyakinan ini akan mendorong kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat kematian, dengan mengingat akhirat, maka kita setiap perbuatan yang akan kita lakukan di dunia ini, maka akan siap kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Kita akan semakin berhati-hati. Kaum muslimin hari ini ternyata begitu hati-hatinya ketika berkenaan dengan perkara dunia, tetapi dia tidak berhati-hati terhadap perkara-perkara yang menentukan akhiratnya. Misalkan hari ini kaum muslimin ketika ingin menggunakan alat senjata tajam, maka dia berhati-hati karena takut terluka. Ketika dia ingin menyeberang jalan, maka dia akan berhati-hati melihat kiri dan kanannya, sehingga dia tidak tertabak oleh mobil. Tetapi jamaah sekalian, ketika berkenaan dengan perkara akhirat, begitu luasnya orang, begitu kaum muslimin menyepelekan hal ini. Tidak ada kehati-hatiannya dalam kehidupan ini berkenaan dengan apa yang dilakukan sehingga mengakibatkan sesuatu di yaumil akhir nanti. Begitu banyaknya kaum muslimin yang bermaksiat, melalaikan ibadah. Ini adalah bentuk ketidakhati-hatian yang akan menjerumuskannya di yaumil akhir. Yang kedua, bagaimana membentuk kepribadian Islam? Ialah senantiasa menjadikan Al-Quran itu di depan kita. Al-Quran itu merupakan filter penyaring dalam perbuatan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa min ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar." Siapa saja yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka dia akan menuntunnya ke surga. Tapi siapa saja yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan menuntunnya ke dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci hidup kita adalah Allah sudah berikan bocoran dari hadis yang dituturkan ini, bahwasannya seseorang yang menginginkan kebaikan hidupnya, masuki surganya Allah ketika meninggalkan dunia ini, maka dia selayaknya harus menjadikan Al-Quran itu di depannya. Maka setiap perbuatan itu akan disaring benar dan salahnya sesuai dengan atau tidakkah dengan Al-Quran. Tetapi jamaah sekalian, seseorang yang memilih kesengsaraan di yaumil akhir, maka dia akan menjadikan Al-Quran itu di belakangnya. Dalam hal ini, dalam perkara kehidupannya, senantiasa mengikuti hawa nafsunya belakang. Auzubillahi minaz. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, marilah kita perbaiki diri kita. Marilah kita sekarang memfilter segala perbuatan kita, baik misalkan berekonomi, baik misalkan bergaul, dalam berpakaian, dalam bermasyarakat maupun bernegara. Dalam berekonomi misalkan, jika hari ini masih ada ekonomi batil yang kita lakukan, maka marilah kita tinggalkan. Kita beristighfar memohon ampun atas kesalahan yang telah lalu. Dalam bergaul misalkan masih pergaulan bebas, maka mari kita tinggalkan. Mari kita dekati masjid dan jauhi perzinahan. Dalam berpakaian, marilah kita menggunakan pakaian yang disesuaikan dengan Al-Quran seperti apa, baik itu pria maupun wanita. Dalam bermasyarakat, bagaimana kita menampakkan sikap-sikap Islami di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maupun dalam bernegara, yang faktanya hari ini jamaah sekalian, hukum yang diterapkan, peraturan yang diterapkan
itu masih menjadikan Al-Quran itu di belakang kaum muslimin sekalian. Al-Quran itu di belakang kehendak manusia. Al-Quran itu ada di belakang ketentuan manusia. Padahal Al-Quran ini merupakan sesuatu yang paling utama dalam kehidupan kita. Olehnya itu, mari kita bersama-sama jamaah sekalian, kita punya kewajiban yang sama mendakwahkan Islam agar Islam ini kembali menjadi terdepan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kenapa harus diterapkan dalam negara? Karena untuk lebih berkahnya, untuk menuntun masyarakat ke dalam surga, Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai pedomannya. Kita jadikan ayat-ayat Allah itu di depan dari kehendak-kehendak manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk meyakini kebenaran Al-Quran, maka kita harus yakin bahwasannya Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita. Bahkan Al-Quran itu merupakan salah satu bagian dari rukun iman kita terhadap Islam. Olehnya itu, kita harus meyakini bahwasannya Al-Quran ini adalah aturan yang terbaik untuk manusia. Al-Quran merupakan aturan yang paling cocok untuk kehidupan manusia. Karena Al-Quran ini bersumber dari Allah yang mengetahui tentang seluk-beluk manusia dibandingkan dari manusia itu sendiri. Sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa harus negara kita itu menjalankan ayat Al-Quran? Karena negara ini merupakan poin penting keberhasilan dalam kita menciptakan kepribadian Islam, sebagaimana topik pembahasan hari ini. Dengan negara menjadikan Al-Quran itu di depan standar benar dan salah, maka negara itu akan menerapkan Islam. Negara itu akan membiasakan ibadah di tengah-tengah umat. Seorang muslim yang tidak beribadah akan diberikan sanksi sehingga dia akan melaksanakan ibadah. Seorang muslim yang tidak taat, yang bermaksiat akan diberikan sanksi sehingga dia akan menghindari segala kemaksiatan. Tapi jamaah sekalian, anehnya hari ini jika ada seorang muslim yang berjuang, seorang muslim yang menginginkan untuk tegaknya Al-Quran ini, tapi tidak sedikit juga dari kaum muslimin lainnya yang mencaci, yang menghina, bahkan menghalangi untuk tegaknya Islam di muka bumi ini. Lalu pertanyaannya jamaah sekalian, kepribadian apakah yang dia miliki itu jika dia halang-halangi tegaknya Al-Quran dan As-Sunnah di muka bumi ini? Bukankah seorang muslim itu harusnya menginginkan dan harusnya diatur dengan Islam, mencintai Islam, bukanlah dia membenci Islam? Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.